Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Irawan. Saya dari kelompok 10 dari kelas TIF RP CNX 24D. Pada video ini saya akan membahas kode program untuk fitur halaman pendaftaran pemustaka beserta halaman untuk detail anggota pemustaka di aplikasi perpustakaan digital di Pusibda yang kami buat menggunakan Jetpack Compose di Android. Oke, untuk yang pertama di sini saya membuat fungsi composable yang bernama form pendaftaran screen, yang dimana fungsi ini akan menerima sebuah parameter berupa fungsi lambda bernama onNextClick yang nanti akan bertugas melempar data inputan ke dalam halaman berikutnya. Lalu pada bagian fungsi ini saya mendefinisikan 4 variabel state menggunakan remember mutable state of. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan data inputan pengguna secara real time, yaitu nama lengkap atau full name, kemudian nick, nomor telepon atau phone, dan alamat atau address. Karena memakai Jetpack Compose, jadi setiap kali ada perubahan ketikan, UI-nya akan otomatis diperbaharui. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada layout utama atau untuk bagian judul, bagian kolom dan teks. Untuk tata letak ini atau tata letak layoutnya, saya menggunakan kolom. Jadi komponen ini menyusun elemen di dalamnya secara vertikal dari atas ke bawah. Saya di sini memberikan padding sebesar 24 dp agar tampilannya tidak terlalu mepet pinggir ke layar. Dan untuk di bagian paling atas form, saya menambahkan 2 buah komponen teks. Yang pertama adalah sebagai judul utama, yaitu formulir pendaftar pemustaka, dan dengan teks tebal dan warna primer aplikasi. Lalu di bawahnya ada subjudul berupa teks berukuran lebih kecil sebagai instruksi bagi pengguna. Bisa dilihat pada kode program ini. Lalu untuk selanjutnya di sini ada komponen input text outline text field. Di sini saya akan hanya menunjukkan salah satu atau mungkin semuanya. Jadi untuk bagian input data, saya menggunakan komponen outline text field, yang dimana akan memberikan efek garis border atau di sekitar kotak inputan dengan sudut melengkung 12 dp agar terlihat modern. Pada input nick, saya batasi panjang karakternya maksimal 16 digit dan tipe keyboardnya diatur khusus untuk angka keyboard type number. Lalu untuk nomor telepon, di sini jenis keyboard yang saya ubah menjadi tipe telepon. Dan untuk alamat, saya membuat baris minimal sebanyak 3 baris atau menggunakan kode WinLines
sama dengan 3 supaya pengguna nantinya akan lebih leluasa mengetik alamat yang panjang. Oke, lalu selanjutnya di sini ada validasi data dan tombol proses bagian button. Pada bagian terakhir ini, di bagian paling bawah, saya sudah membuat button bertuliskan proses kartu anggota, yang dimana ketika tombol ini diklik, nantinya aplikasi tidak langsung memprosesnya, melainkan melakukan validasi data terlebih dahulu melalui logika if-else. Logika yang pertama, itu aplikasi akan mengecek apakah ada field yang masih kosong, dan jika ada yang masih kosong, maka akan muncul pesan toast peringatan semua data wajib diisi. Lalu yang kedua, aplikasi akan mengecek panjang nick, dan jika nick yang dimasukkan tidak pas 16 digit, akan muncul toast pesan nick harus berupa 16 digit. Dan yang terakhir, jika semua data sudah valid dan sesuai aturan, barulah fungsi onNavClick dipanggil untuk mengirimkan data nama, nick, telepon, dan alamat tadi yang sudah diinputkan oleh anggota atau pengguna user ke halaman selanjutnya. Nah, lalu setelah sebelumnya berhasil memvalidasi data formulir pendaftaran, sekarang pada halaman ini di tile anggota screen. Jadi di halaman ini data pemustaka akan ditampilkan dalam bentuk kartu anggota digital lengkap dengan QR code otomatis. Untuk struktur dan pembuatan QR code, pada baris atas di sini terdapat baris composable font detail anggota screen sampai dengan variabel QR code bitmap. Jadi fungsi ini akan menerima parameter berupa data pemustaka dari halaman sebelumnya, yaitu nama, nick, dan nomor ponsel serta alamat tadi, dan ada juga parameter lambda on finish click, yang dimana ini untuk aksi kembali ke halaman awal. Oh ya, dan hal menarik di sini adalah baris pembuatan QR code. Di sini saya menggunakan fungsi remember nick, yang dimana jika kita memanfaatkan library ZXync untuk mengenerate QR code secara lokal langsung di dalam perangkat berdasarkan string nick pemustaka, nantinya penggunaan fungsi remember ini akan memastikan QR code ini hanya akan di-generate ulang jika nomor nick-nya berbeda. Jadi aplikasi tetap akan menghemat memori. Oke, lalu selanjutnya tampilan biodata di dalam card. Untuk layout utamanya, saya tetap menggunakan kolom dengan pengaturan arrangement space between. Ini tujuannya supaya konten kartu berada di paling atas dan tombol penyelesaian otomatis menempel di bagian bawah layar. Untuk menampilkan informasi teks ini, saya membungkusnya di dalam komponen card bawaan material 3 dengan warna latar belakang surface varian dan sudut melengkung 16 dp di dalam. Jadi di dalam kartu ini semua data pemustaka itu nantinya akan dipetakan secara rapi berurutan, mulai dari nama lengkap, nick, kemudian diberi warna primer agar mencolok, hingga alamat tempat tinggal. Lalu selanjutnya di sini ada baris kode untuk merender kode QR
ke dalam layar. Sebenarnya bagaimana cara menampilkan kode QR-nya? Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan QR code bitmap.led. Jadi gambar QR kode ini hanya akan dirender jika proses generatornya berhasil. Dan di dalamnya bitmap QR code ini saya bungkus lagi menggunakan card berwarna putih bersih berukuran 200 dp agar kode terlihat kontras dan mudah dipindai. Bitmap Android murni ini saya konversi menjadi format compose dengan menggunakan fungsi as-image bitmap agar bisa dipasang pada komponen image. Lalu di bawahnya saya sematkan instruksi teks pindai QR code untuk verifikasi petugas. Lalu selanjutnya di sini ada tombol selesai dan terdapat fungsi helper. Pada bagian paling bawah ini terdapat tombol button dengan teks selesai dan kembali, yang dimana ini fungsinya akan menutup halaman ini lewat fungsi on finish click. Jadi ada di luar fungsi ini, di luar fungsi UI ini terdapat fungsi pembantu atau helper function bernama generate QR code, yang dimana fungsi ini akan bekerja di balik layar menggunakan algoritma QR code writer. Nah, yang nantinya ia akan mengubah teks NIX menjadi sebuah matrik bit hitam putih-putih berukuran 512 x 512 pixel, lalu menyusunnya menjadi sebuah objek bitmap murni yang siap ditampilkan oleh UI. Nah, dengan gabungan halaman formulir dan kartu digital, sistem pendaftaran pemustaka kini sudah lengkap dan siap untuk digunakan secara mandiri oleh user. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video pembahasan saya. Mungkin untuk bagian-bagian kode selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan salah satu fitur utama pada aplikasi kami, yaitu Kelola Buku. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu sebuah data class buku, yang dimana fungsinya untuk mencegah adanya duplikasi atau kode unik buku yang sama. Lalu di sini juga ada fungsi Kelola Buku, yang dimana data buku kami disimpan pada snapshot list buku. Jadi data bukunya itu dikelola oleh adapter di Recycle View, di mana ketika ada perubahan atau tambah, kurang, ditambah atau diedit, maka tampilannya akan dirubah, maka tampilannya akan memperbarui dirinya sendiri. Lalu pada kode ini di mana ketika user mengetik di pencarian, maka ketika maka akan dicocokkan dengan judul atau kode unik buku. Lalu juga untuk menghemat, eh, untuk menghemat juga, atau supaya tidak boros, proses penyaringan dijalankan ulang ketika memang ada perubahan teks atau perubahan jumlah data. Lalu di sini ada sebuah kayak lazy column, di mana fungsinya ketika muncul sebuah eh, buku card, maka yang ditampilkan adalah kategori penulis, kode buku, kategori, dan stok. Ketika stoknya mencapai batas atau nol, maka tampilan visualnya akan berubah menjadi merah.
sebagai pertanda bahwa stok habis. Lalu pada tombol ini di mana saat user menekan tombol simpan, maka maka sistem di mana harus tahu apakah tombol ini menambah data baru atau mengubah data lama. Jadi mengecek apakah mau merubah atau menambah buku baru. Lalu pada oh, pada ini fungsi atau fungsi save di mana kalau sedang dalam mode edit, sistem akan mencari sebuah posisi buku lama berdasarkan kodenya. Lalu untuk menggantinya dengan data yang baru. Eh, tapi kalau di dalam mode tambah, sistem hanya akan menambahkan buku ke akhir daftar saja. Lalu untuk di mana fungsi code ini untuk eh, mengecek apakah ada kode buku yang sama atau tidak. Eh, Jika ada tombol yang sama, maka akan ada sebuah tombol peringatan dan sebuah tombol peringatan dan ketika sedang dalam peringatan tersebut, maka eh, se- tom- tombol simpan akan otomatis dinonaktifkan atau tidak bisa digunakan. Lalu ada fungsi untuk mendelete. Nah, lalu ini ada fungsi untuk mendelete sebuah buku. Jadi ketika user menekan tombol icon hapus, maka akan muncul dialog konfirmasi berisi judul buku yang dihapus dan juga baru ketika user menekan tombol hapus benar-benar hapus, maka akan muncul dialog baru yang dimana untuk mengkonfirmasi apakah ya benar-benar yakin untuk menghapus daftar buku untuk menghapus buku pada daftar buku. Oke, sekian untuk penjelasan kode pada kelola buku. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewali Anggara. Di sini saya bertanggung jawab di bagian kelola peminjaman. Pada kode di peminjaman screen terdapat data kelas book one info, di mana data ini menyimpan informasi buku seperti kode, judul, dan stok buku. Selanjutnya, terdapat kode seperti ini, yang mana kode ini menyimpan input pengguna seperti kode buku, nama peminjam, serta informasi buku yang ditemukan. Selanjutnya, terdapat kode button, yang mana saat tombol cari data buku ditekan, aplikasi akan mencari data buku berdasarkan kode yang dimasukkan oleh pengguna dari daftar buku yang tersedia. Selanjutnya, pada kode ini yaitu sebuah form yang digunakan untuk mengisi nama peminjam. Sedangkan untuk tanggal pinjaman dan tanggal pengembalian menggunakan tanggal yang otomatis. Jadi misal sekarang tuh tanggal 9, maka tanggal pinjaman akan otomatis pada tanggal 9 dan tanggal pengembalian akan otomatis tertera 2 minggu setelah hari ini. Seperti itu. Selanjutnya, pada kode button ini, ketika tombol button ditekan, sistem akan menampilkan dialog konfirmasi sebagai bukti pinjaman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Untuk mengisi buku yaitu ada baik, rusak ringan, dan rusak berat, dan hilang.
Kemudian di sini menampilkan tanggal dan tenggat waktunya. Kemudian di papan peringatan di sini akan menampilkan data tidak ditemukan kalau RFID-nya nggak ada, dan kalau tidak ada buku yang sering pinjam dengan kode tersebut akan kalau kode RFID-nya belum dipinjam. Kemudian ini ada lokal final proses pengembalian seperti ini. Kemudian membuat teks durasi keterlambatan. Nah, teks durasi keterlambatan ini akan muncul kalau melewati hari tengah waktunya, akan menampilkan keterlambatan sesuai dengan keterlambatan hari. Kemudian ini menambahkan kembali stok buku yang dikembalikan ke dalam list global. Nah, ini itu setelah kita melakukan pengembalian, kita langsung stok bukunya akan langsung otomatis jadi tersedia. Kemudian di penyimpanan data ke riwayat pengembalian. Nah, di sini ada reset start from setelah selesai. Nah, di sini ada tombol untuk memvalidasi data peminjaman buku dengan file peminjaman sama dengan riwayat peminjaman. Ini itu untuk memvalidasi kalau pengembalian kita ambil data dari peminjaman buku. Kemudian menyebutkan data info berdasarkan rekod peminjaman yang ditemukan. Ini itu buat pendaftar user buat aktif atau tidak aktif di menu pengembalian saat kita mencari data pengembalian. Dan di sini ada tombol untuk melihat riwayat buku yang sudah pernah dikembalikan. Di sini nanti ada riwayat buku yang sudah kita kembalikan. Nah, kemudian di sini ada logika perhitungan sanksi dan denda. Di sini perhitungannya seperti yang sudah saya jelaskan. If years. Di sini menghitung tahun jika kita terlambat beberapa tahun, minimal setahun. Kemudian ini keterlambatan bulan dan ini keterlambatan hari. Dan ini kemudian di tengah waktu ganti buku. Di sini kalau kita merusak bukunya atau kehilangan, maka akan menampilkan tengah waktu yang maksimal 7 hari untuk mengembalikan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menjelaskan yang main menu ya. Nah, untuk yang main menu seperti biasa ini ada import Android untuk elemen-elemennya seperti material maupun icon yang digunakan. Nah, untuk struktur data yang digunakan ini ada di menu item ya. Ada value title, kemudian icon. Icon ini dari vektor ya ambilnya. Kemudian
ya color dan atau warna, warna ini color ya. Setelah itu terkunci, kayak misal nanti ini ada kalau emang belum daftar anggota, jadi kita akan terkunci gitu, belum bisa akses ke pengembalian maupun ke peminjaman. Nah, seperti itu. Kemudian saya ingin menjelaskan main menu screen. Di sini ada tombol logout, kelola buku, peminjaman, pengembalian, pendaftaran, dan laporan. Nah, kalau di sini ada misalnya udah daftar, kita bisa mengakses si peminjaman maupun pengembalian. Nah, kalau emang belum daftar, kita tidak bisa akses. Ini ada menu item ya. Di sini ada pendaftaran, judul pendaftaran, kemudian icon dan color gitu. Jadi dan jadi kalau misalnya kita klik, on klik ya, jadi kita klik akan masuk ke menu pendaftaran anggota itu. Atau kita pergi ke suatu nilai ya di pendaftaran anggota di file pendaftaran gitu. Setelah itu ke menu item kelola buku, klik nanti kita masuk ke menu kelola buku, kemudian peminjaman, pengembalian. Itu kalau misalnya itu oh ya ini lupa. Ini kan isi loket kan masih terkunci kan. Nah, peminjaman dan pengembalian ini ada isi loket atau dikunci. Nah, jadi kita nggak bakal bisa akses nih karena belum daftar. Nah, kalau emang udah daftar, baru menampilkan warnanya itu. Kalau belum daftar kan warnanya abu-abu. Nah, nanti kalau udah daftar tuh akan menampilkan warna kuning dan merah gitu untuk melakukan peminjaman dan pengembalian. Nah, kemudian di sini juga ada nih menampilkan teks pasti ditolak kan karena belum daftar anggota. Nah, jadi kalau memang jadi kita belum pencet bakal menampilkan notifikasi seperti ini tes ditolak. Nah, itu kemudian ada laporan kan, laporan admin. Nah, misalnya kita loginnya sebagai admin. Kalau misalnya kita user biasa, jadi cuman teksnya itu jadi laporan saja. Jadi laporan kita udah melakukan apa tuh namanya peminjaman dan pengembalian buku itu udah berapa kali itu juga bisa dicek. Nah, setelah itu juga bisa menampilkan stok buku. Nah, stok buku ini juga nanti kan apa tuh namanya eh, yang mengecek lah ketersediaan buku yang tersedia gitu di perpusnya. Ini adalah header ya yang di atas UI-nya. UI-nya ini untuk yang main menu nih, kalau misalkan digital, ada icon untuk logout, dan warnanya kita gunakan warna yang biru. Eh, ini adalah codingan desain ya. Di sini ada film max size, kemudian ada background, warna background. Setelah itu ada ini untuk kolom ya, untuk kolom, kemudian untuk box, modify. Kemudian ada iya nih, ada kolom untuk selamat datang ya, seperti salam. Salam untuk ke penggunanya gitu, selamat datang misalnya. Kemudian kalau admin ya, kalau selamat datang administrator. Nah, kalau emang kita user biasa itu adalah kita disapa sebagai pustakawan digital seperti itu. Dan ini font size-nya 20, baiknya itu bold. Nah, kemudian ada ringkasan statistik global ya. Kalau kita sebagai admin ini akan menampilkan ringkasan statistik global. Tapi kalau emang user biasa, ini akan menampilkan ringkasan statistik saya. Itu. Kemudian ada aset kartu peminjaman dan pengembalian. Nah, kan masih dikuncikan ini.
Nah, kemudian kalau yang sidecar ini yang pengembalian nih, ringkasan statistik saya ya di sini ada peminjaman, kita udah melakukan peminjaman berapa kali, nanti akan tambah satu. Misal kita melakukan peminjaman itu nanti bakal tambah satu, kemudian pengembalian. Jadi tiap buku yang kita pinjam maupun dikembalikan, kalau emang kita melakukannya, itu akan otomatis bertambah nilainya menjadi satu. Jadi tambah satu, tambah satu, tambah satu. Kemudian di sini ada teks informasi berita, ya beri tambahan aja. Ini seperti pemberitahuan, informasi seperti event gitu. Jadi sebagai contoh kan, di sini saya juga ini variabel ya atau nilai dari new list. Nah, jadi ini saya ada listnya kan. Yang pertama ini ada peminjaman buku sekarang bisa sampai 14 hari ini. Informasi aja sebagai berinformasi. Ada 4 ya, ada 4 informasi dan berita. Nah, kemudian ke teks ini menu utama. Nah, setelah itu ini ada color. Sidecar nih ya, warna biru, hijau, UI-nya dari bagus. Kemudian ada newscard nih yang kotak. Jadi yang kotak-kotak ini kita anggapannya kartu aja ya, kartu itu, yang card. Nah, ini ada menu card. Jadi yang kotak-kotak ini ada nih clickable kan, ini kalau klik bisa ke pendaftaran seperti itu. Ini ada menu cardnya kan, nah masih terkunci kan. Nah, kalau terkunci nih warnanya grey, abu-abu. Nah, ini adalah untuk source code menu ya, main menu di sini. Ini cukup sih untuk penjelasan yang source code main menu ini. Main menu, kemudian laporan. Nah, di sini saya membuat laporan screen ya, laporan screen dengan bahasa Kotlin. Nah, di sini untuk saya ingin menjelaskan source code secara singkat ya, yang sudah saya bikin. Nah, untuk yang pertama ini adalah import Android. Nah, di sini adalah import elemen gitu. Seperti kalau di Java katakanlah itu seperti Java Swing. Nah, ini kan ada Android Compose itu untuk elemen-elemen yang nantinya bakal jadi fitur untuk UI, mempercantik UI-nya seperti ada icon button dan lain-lain. Nah, kemudian saya untuk yang pertama ini ada laporan screen kan. Laporan screen ini menampilkan riwayat peminjaman, riwayat pengembalian. Nah, kan ada list nih, list laporan item. Nah, itu akan menampilkan dari jumlah buku yang udah dipinjam ataupun maupun yang sudah dikembalikan. Seperti itu. Kemudian ini adalah selected tab, dan di sini adalah tab pilihan. Jadi misalnya kita ingin, ini ada 3 ya, ada tab 3, peminjaman, pengembalian, atau buku. Itu bisa dipilih. Kita misal ingin melihat laporan peminjaman, nah, jadi ya kita pergi ke tab peminjaman gitu. Kemudian pengembalian itu juga di pengembalian serta stok buku. Seperti itu. Ini saya ingin review sebentar. Nah, ini adalah select tab ya. Jadi bisa dipilih pinjaman, pengembalian, stok buku. Nah, ada 3. Kemudian di sini ada yang namanya scaffold ya. Di sini seperti saya membuat tab bar. Nah, bar yang di atas laporan dan statistik. Kemudian ada icon ya, navigasi itu kembali. Nah, ini juga import dari Mac Vector yang tadi. Ini kembali. Kalian
dan kembali ini bakal kembali ke main menu itu. Nah, laporan saya. Nah, kemudian di sini ada kolom ya, kolom di sini ya. Ada backgroundnya warna biru. Kemudian headernya ini saya menggunakan rounded corner ya, jadi seperti ini ada lengkungannya sedikit kotaknya. Nah, kemudian ada ringkasan aktivitas, ini tagnya ringkasan aktivitas. Setelah itu ini kolornya putihkan. Nah, kemudian di sini ada teks. Nah, teks yang ini. Jadi teks yang ini ada peminjaman, pengembalian atau buku. Ini putih ya, ini bold namanya. Ini riwayat pengembalian. Jadi warnanya putih dan saya setting ke bold. Nah, kemudian selected tab-nya ini adalah tab row. Saya juga teksnya saya bikin bold juga kan, kalau misalnya udah dipencet, kalau emang nggak dipencet ya fontnya bukan bold gitu. Nah, seperti itu. Kemudian udah ke laporan peminjaman nih. Nah, di laporan peminjaman di sini saya menambahkan contoh aja, ini adalah dua contoh dari data peminjaman. Nah, misalnya laporan item, judulnya Laskar Pelangi. Jadi kita ngambil dari variabel judul yang dipinjam seperti itu. Kemudian ada penulis, peminjam gitu, pinjamnya siapa. Nah, tanggalnya berapa? Ini kan ada tanggalnya 12 Oktober 2023. Nah, ini saya bikin 3 contoh ya di sini. Setelah itu eh ini ada row ya. Dari sini memory card ya, di sini ada total pinjam. Ada total pinjam. Kemudian status nih, statusnya aktif. Atau Anda misal dapat kalau emang kita melakukan peminjaman seperti itu, nanti akan diberitahu kalau kita aktif dalam meminjam gitu, meminjam suatu buku seperti itu. Nah, kemudian di sini ada daftar transaksi, ada teksnya kan, item daftar transaksi. Setelah itu laporan peminjaman ini. Sekarang ke laporan pengembalian. Pengembaliannya ini masih kosong ya, karena saya belum menginput sama sekali. Nah, di sini ada total kembali ya. Jadi total kembali ini ada row-nya juga nih yang petak nih. Kemudian sama kinerjanya. Apakah kita mengembalikan bukunya secara tepat waktu? Nah, kalau emang secara tepat waktu ya maka diberi kinerja yang bagus seperti itu. Ini kan karena belum ada yang mengembalikan, jadi belum ada riwayat pengembalian seperti ini. Nah, kalau ada nanti akan menampilkan list daftar pengembalian gitu, seperti nama dan buku yang dipinjam, buku yang dikembalikan seperti itu. Kemudian di sini ada laporan stok buku. Stok buku juga, nah seperti ini. Misalnya nih, kategorinya apa? Ini kan ada nih kecil di sini. Kategori fiksi, kategori sejarah seperti itu. Dengan fiksi. Nah, kemudian ini ada if stop ya, itu seperti if else gitu. Kalau memang misal bukunya lebih dari 5, stoknya itu akan memberikan bahwa stok ini tersedia. Nah, setelah itu kalau kurang dari 5, ini kan 3 nih atau 5 nih. 5 kan udah nipis. Nah, itu akan menampilkan ya warna seperti ini. Nah,
Kemudian kalau emang nggak ada ya habis merah gitu. Setelah itu di sini ada total judul. Nah, di memory card ya ini. Kemudian juga ada total stok. Ini ada titelnya kan, total judul, total stok, kemudian ikonnya yang pakai ini stok. Nah, kemudian ada warna kita menggunakan warna yang sesuai aja gitu. Ada judul ini hijau, ini ungu gitu. Menyesuaikan sama tema saja. Kemudian ada teks ya. Di sini ada item teks satu stok per judul. Setelah itu eh, display data dan ini menampilkan data ya. Ada level pelangi, penggunaan Asia, dan filosofi teras. Filosofi teras. Nah, kemudian laporan card, ada card color, kontainer. Ini warnanya putih ya. Di sini ada colornya warna putih. Kemudian uh, rounded border step. Nah, seperti lengkungan. Kemudian ada lengkungan. Kemudian di sini ada box. Di sini ada peminjaman, box peminjaman. Kemudian ada icon buat peminjaman. Seperti itu. Dan warnanya kita di sini. Ini hanyalah ini codingan elemen ya. Kalau yang di sini. Nah, juga sama tokar detail. Ini yang seperti yang tadi nih warna oranye. Nah, kalau tersedia nih menampilkan warna hijau, kalau mendimpis menampilkan warna oranye seperti itu. Ini adalah ya elemen yang tadi. Kemudian ada stoknya. Ini adalah coding elemennya, katakanlah ini seperti CSS gitu. Nah, di sini ada data kelas ya. Di sini ada yang di laporan ini saya menggunakan ada nilai jadi titel atau judulnya ini string, titelnya kita string, dan nilai value date atau tanggal itu juga string. Semuanya string karena tidak ada yang menggunakan nomor atau angka, jadi saya menggunakan tipe datanya itu string. Kemudian penjelasan fitur laporan yang sudah saya buat. Saya akan melanjutkan ke review aplikasi keseluruhan ya. Untuk yang pertama, kita ada login ya. Login kita misalnya nih ke menu daftar akun baru. Nah, untuk daftar akun baru ini kita dipersilahkan untuk melakukan isi data diri ya untuk mendaftar akunnya. Misalnya nama lengkap, Nah, ini adalah sebagai contoh. Kemudian karena kelompok, mungkin saya anggap aja kelompok aja ya, kelompok 10. Kemudian kita masukkan emailnya dulu. Email. Oh, tuh. Kemudian di sini kita isi kata sandinya. Nah, kemudian kita ada konfirmasi kata sandi. Nah, jika sudah, kalian sudah terisi semua nih. Dan tinggal klik daftar. Nah, otomatis akan langsung masuk ke my menu ya. Nah, tapi kita juga belum bisa melakukan peminjaman maupun pengembalian seperti itu. Nah, terus kita coba lagi logout. Ya, tempat tadi ini tombol logout ya. Nah, ini kelompok 10. Nah, dan isi password, isikan username dan password untuk login sebagai user. Kalau memang udah bisa daftarkan, nah kita masuk. Nah, udah nih, karena kita sebagai user biasa kan, ini ada
Dari halaman main menu. Di main menu ini ada ucapan selamat ya. Halo, selamat datang Pustakawan Digital sebagai user biasa. Ini ada ringkasan statistik saja. Ini ada peminjaman dan pengembalian. Kemudian di sini juga ada informasi dan berita. Nah, ada informasi peminjaman buku sekarang bisa sampai 14 hari seperti itu. Terus baru Bapak informasi aja untuk di sini sih. Nah, kemudian di sini ada menu utama ya. Ini menu utama berdasarkan pola buku, peminjaman, pengembalian, dan laporan saya. Karena kita belum mendaftar sebagai anggota perpus, nah jadi otomatis kita nggak bisa ngakses peminjaman. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Misalnya nama lengkap, saya. Untuk NIK-nya saya karena privasi jadi saya asal aja. Isikan nomor telepon. Sudah. Kemudian di sini ada alamat ya. Nah, misal nih, ini kan formulir pendaftaran pustaka. Nah, bagaimana kalau kita NIK-nya kurang seperti itu? Kalau NIK-nya kurang, nanti nggak bakal. Nah, akan menampilkan informasi harus 16 digit. Jadi NIK-nya ini harus full 16 digit. Nah, dan coba kita proses kartu anggota. Nah, ini udah tersimpan ya di sini sebagai kartu anggota digital. Ada nama lengkap, NIK, nomor telepon, dan alamat. Nah, kemudian ini pindah QR untuk memverifikasi ke petugas kalau kita bahwasanya bisa melakukan peminjaman maupun pengembalian seperti itu. Atau QR ini juga berfungsi untuk sebagai kalau misalkan kalau kita masuk ke perpus kan ada ini kan isi nama gitu kunjungan. Nah, kunjungan untuk apa? Nah, kalau QR ini nanti juga berfungsi tuh bisa untuk scan katakanlah seperti absen seperti itu. Nah, ini udah kebuka nih pinjaman dan pengembalian. Itu menu utama yang di sini ini kan ada kelola buku. Nah, di sini ada kelola buku yang dimana kita bisa mencari judul atau kode buku ya. Nah, misalnya kita Laskar Pelangi. Misalnya kita Laskar Pelangi ingin diubah, contohnya ingin menjadi 8. Ini diubah aja begitu. Ataupun misal kategorinya ke dokumenter misal ya. Nah, untuk kelola buku ini kita bisa bebas ya mengedit uh, mengedit kategorinya gitu. Misalnya kita sebagai petugas lah, katakanlah kita sebagai petugas itu bisa kita ubah-ubah gitu ataupun tambah. Nah, kemudian di sini ada tambah buku. Ini kita BK007 judul bukunya pindahnya malam gitu sebenarnya, pindahnya malam. Kemudian penulisnya misalnya Deo, kategorinya fiksi, stoknya ada 10 misalnya kita ada kiriman kan atau tambahan stok dari donasi atau dari mana entah mana aja kalau emang dikasih nanti kita bakal update stok bukunya. Nah, kemudian kita coba simpan. Nah, ini ada nih indahnya malam kan udah tersedia 10. Kemudian sini ada peminjaman. Misalnya kita ingin meminjamkan buku, kita masukkan kode buku yang tadi, cari data buku. Nah, ada kan? Nah, ada tersedia
itu kita artinya bisa melakukan peminjaman. Nah, peminjaman misalnya Fatih ingin melakukan peminjaman, tanggal pinjamnya 9 Juli, perkiraan kembalinya itu maksimal 2 minggu ya, kalau lebih dari itu nanti bakal kena denda. Nah, jika udah, nanti kita melakukan simpan peminjaman. Nah, setelah itu akan ada ini ya, cetak bukti peminjaman. Nah, punya buku berhasil dicatat. Ini nama peminjam, judul buku, kode buku, dan tanggal pinjam dan perkiraan kembali. Nah, seperti itu. Nah, udah peminjaman berhasil disimpan. Setelah itu, nah, karena kita melakukan peminjaman kan di sini, jadi otomatis bakal tambah satu yang tadinya 0 jadi bertambah jadi 1. Nah, itu. Kalau kita ingin juga melakukan pengembalian, contohnya kita masukkan kode buku terlebih dahulu. Di sini cari data peminjaman. Nah, ada kan di sini si Fatih, namanya Fatih, status anggotanya ini masih aktif. Nah, ini ada nomor anggotanya. Kemudian informasi peminjaman kita menampilkan kan ini pengembalian buku. Misalnya kan 2 minggu dari tanggal 9. Karena tanggal kembalinya tanggal 9, jadi ada menampilkan status tepat waktu. Itu proses pengembalian. Nah, udah nanti akan cetak laporan pengembalian. Nah, buku setelah berhasil dikembalikan. Ini ada datanya ya, status keterlambatannya. Tuh. Jadi kita di sini bisa menampilkan riwayat pengembalian. Nah, di sini ada riwayat pengembalian kan indahnya malam yang dipinjam oleh Fatih. Nah, seperti itu. Dan yang coba ke laporan ya. Yang di laporan ini ada ringkasan aktivitas karena kita melakukan peminjaman. Nah, ada kan buku yang harus pinjam. Nah, ada transaksi ini indahnya malam. Ini Fatih. Pengembalian. Setelah kembali. Itu ada namakan stok buku. Nah, stok bukunya ini ada totalnya nih 4 judul kan tadi, karena sudah kita tambah udahnya malam. Terus total stoknya juga dihitung, ada 8, jadi 8 tambah 8 tambah 10 tambah 3 itu. Nah, itu sih untuk review aplikasinya. Nah, ini kita kan login sebagai admin kan. Nah, karena kita sebagai admin, saya di sini juga ingin mengubah kondisi buku ya untuk diuji coba. Oh, sudah ada. Bentar. Tadi catatnya. Nah, udah nih. Misalnya saya ingin merubah nyanyi sifatih untuk mengubah kondisi bukunya itu. Kondisi buku saat kembali ini misalnya nih rusak ringan. Proses pengembaliannya. Nah, terus nanti di laporannya juga akan keubah pengembalian kalau ada beberapa sih. Kalau coba kita pengembalian yang bukunya rusak, hilang misalnya hilang. Nah, karena kita menghilangkan suatu buku, jadi kita mendapatkan pelanggaran. Nah, jadi kita di sini akan menampilkan data yang dimana kita harus wajib ada buku baru karena kondisi buku hilang. Jadi harus mengganti dengan judul yang sama gitu. Buku yang sama, harus sama. Dan di sini juga ada tenggat waktu penggantiannya ya. Nah, tenggat waktu penggantiannya kita juga kasih 2 minggu seperti itu. Ini ada pengembalian. Nah,